Halo semua, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman semua. Tergantung di waktu kapan teman-teman mendengarkan ini. Dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi rintangan yang sedang dihadapi dalam berkarya. Perkenalkan, saya Dimas Fadil Hakim. Saya mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, Fakultas Pertanian Angkatan 2017, yang barangkali diajak ngobrol-ngobrol pada kesempatan kali ini oleh teman-teman BMKM untuk berbicara tentang pengalaman saya dalam ranah organisasi kemahasiswaan dalam kapasitasnya sebagai mantan Presiden Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta periode 2020. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih ke teman-teman teman-teman panitia, teman-teman BMKM sudah ngajak saya untuk ngobrol-ngobrol, untuk berbagi cerita dan pengalaman ke teman-teman semua lewat platform yang tergolong baru buat saya, lewat podcast, karena saya nggak tahu siapa yang akan mendengarkan ini nanti dan nggak tahu juga audiensnya siapa. Tapi saya harap apapun yang saya ceritakan dapat bermanfaat baik untuk teman-teman semua. Apapun pengalaman yang saya sampaikan bisa teman-teman ambil baiknya untuk kemudian menentukan apa yang akan teman-teman lakukan selama masa perkuliahan sebagai mahasiswa nanti. Sebetulnya dorongan awal saya untuk kemudian tertarik ikut serta di dalam organisasi kemahasiswaan itu muncul ketika mahasiswa baru. Jadi ketika saya mahasiswa baru datang ke Jogja, ke UPN Veteran Yogyakarta, keadaannya kurang lebih sama dengan teman-teman mahasiswa baru pada umumnya. Kita masih penuh kebingungan, kita masih penuh kekagetan tentang gimana sih sebetulnya kehidupannya mahasiswa itu, gimana cara belajarnya, gimana pergaulannya, dan lain sebagainya. Apalagi saya mahasiswa yang merantau asalnya dari luar Jogja, maka saya bertransisi dalam dua hal pada waktu itu. Yang pertama, transisi dari seorang siswa menjadi mahasiswa. Yang kedua adalah transisi dari seorang anak yang tinggal bersama orang tuanya, kedua orang tuanya, kemudian harus jadi orang yang tinggal sendiri, merantau di kota orang, penuh kebebasan, penuh pilihan, tapi juga punya tanggung jawab dan resikonya sendiri. Nah, jadi masih dalam suasana kekagetan dan kebingungan itu, saya masih belum tahu apa yang kemudian harus saya lakukan lagi selain kegiatan perkuliahan, belajar di kelas, kemudian pulang selain itu. Karena saya berpikir pada waktu itu kalau kegiatan saya hanya gini-gini terus kayaknya terlalu membosankan. Mau main pun gak ada teman, gak ada siapa-siapa. Mau main game pun juga gak main game. Jadi masih kebingungan, dalam suasana kebingungan itu. Sampai akhirnya ada agenda dari BEM Fakultas Pertanian, agenda musyawarah anggota dan musyawarah kerja. Dan diundanglah perwakilan mahasiswa baru yang pada waktu itu angkatan 2017. Saya coba untuk datang di agenda itu, dan disitulah saya melihat ternyata beginilah menariknya kehidupan mahasiswa. Sebegini menantangnya lah kehidupan mereka. Saya pada waktu itu melihat bagaimana banyak orang yang berdebat, berdiskusi, bertukar pandang, bertukar cara pemikiran untuk membangun sesuatu yang mereka percaya, yaitu organisasi pada waktu itu. Dari situ saya berkesimpulan bahwa beginilah seharusnya ilmu yang paling baik itu kita miliki dan kita manfaatkan. Bukan hanya ilmu yang kita serap di ruang kelas kemudian kita kuasai di kepala, tapi juga merupakan ilmu yang kita serap di ruang kelas, kita kuasai di kepala, dan mampu kita pertahankan lewat argumentasi, serta mampu kita aktualisasikan sebagai karya yang manfaatnya tersebar untuk dirasakan orang banyak. Itulah ilmu. Waktu itu gairahnya seperti itu. Nah, akhirnya saya coba untuk mengenal lebih jauh gimana sih kegiatan-kegiatannya, kehidupannya sebagai seorang organisatoris, sebagai orang yang aktif ikut kepanitiaan. Jadi saya ikuti itu semua sampai pada akhirnya ya saya melihat bahwa organisasi itu bukan hanya sebatas tempat pembelajaran saya aja, tapi saya juga melihat bagaimana organisasi kemahasiswaan itu juga merupakan tempat pembuktian saya. Tempat pembuktian kemampuan akademis selain lewat nilai, selain lewat angka-angka, selain lewat IPK, tapi dibuktikan melalui karya, lewat program kerja, dibuktikan lewat pengabdian-pengabdian masyarakat yang secara prinsip itu merupakan manifestasi dari kemampuan-kemampuan dan pengetahuan teoritis yang kita dapatkan di kampus, yang kita dapatkan di kelas. Nah, dari situlah saya tertarik. Dan sampai akhirnya keterusan ya mungkin kalau menurut teman-teman, sampai akhirnya jadi presiden mahasiswa periode 2020. Jadi begitu ceritanya dan latar belakangnya kenapa saya akhirnya
terjerumus nih, tertarik di dalam dunia organisasi kemahasiswaan. Nah, kesulitan ini pasti akan berbeda-beda untuk setiap orang karena sifatnya subjektif banget. Kalau misal kita ibaratkan perang, faktor internal yang paling mempengaruhi keberhasilan kita di dalam perang itu kan adalah hal-hal yang kita persiapkan atau hal-hal yang kita jadikan sebagai bekal. Nah, hal-hal yang tidak kita persiapkan dengan baik atau tidak kita jadikan perbekalan, itulah yang kemudian hari akan menjadi kesulitan kita, akan jadi hambatan kita. Tapi dalam kasus saya ini, yang menjadi kesulitan saya ketika awal berorganisasi adalah untuk bekerja sama orang. Iya, karena pada waktu itu saya berpikir bahwa baik sebagai individu, sebagai mahasiswa, ataupun sebagai orang yang ada di dalam organisasi, setiap tindakan kita itu harus terukur, harus sudah dikalkulasi, harus sudah dihitung, harus sudah dirumuskan semua variabel-variabel yang terlibat di dalamnya supaya kita bisa menghasilkan satu capaian optimal, kan kira-kira gitu. Nah, tapi saya kesulitan dan terganggu ketika itu meliputi kerjasama dengan orang lain, mengelola sumber daya manusia dan lain sebagainya. Karena akan selalu ada variabel-variabel yang tidak bisa kita perhitungkan, yang nggak bisa kita baca. Contoh, kalau misal hari ini saya dengan katakanlah si A bisa bekerja sama dengan baik, tapi minggu-minggu berikutnya atau bulan-bulan berikutnya belum tentu saya mampu bekerja sama dengan baik, dengan sama baiknya dengan si A ini untuk mencapai satu yang optimal. Karena ada variabel-variabel yang berubah, yang sulit untuk kita tangkap begitu itu berkenaan dengan manusia. Barangkali misalnya ternyata di minggu berikutnya atau di bulan berikutnya si A ini lagi sedih. Si A ini sudah mempelajari hal yang baru, jadi dia punya perspektif dan cara pandang yang jauh sama sekali berbeda dengan si A di minggu kemarin. Otomatis kan ada hal berbeda yang harus ditempuh untuk bisa bekerja sama dengan baik secara optimal dengan si A ini lagi. Jadi berubah lagi. Nah, itu yang menurut saya kesulitan dalam memulai ketika awal-awal berorganisasi, untuk bekerja sama dengan orang lain. Ketika kita berorganisasi atau banyak terlibat di dalam agenda-agenda organisasi, teman-teman, itu kan sebetulnya kita sedang mensimulasikan gimana sih kehidupan di masyarakat nanti. Misal kita punya kepentingan bersama, terus gimana caranya kita untuk mencapai itu atau untuk mewujudkan itu? Ya dengan bekerja sama dengan banyak orang, yang di dalamnya terjadi proses komunikasi, proses interaksi, dan segala kompleksitas lain yang terjadi di dalamnya. Nah, proses-proses itu kan juga terjadi di dalam kehidupan kita berorganisasi, khususnya organisasi kemahasiswaan. Jadi benefitnya yang pertama menurut saya ketika kita aktif di dalam organisasi kemahasiswaan adalah kita punya change, kita punya kesempatan untuk lebih dulu tahu nih tentang diri kita, untuk lebih dulu mengidentifikasi kita nih lemahnya di mana sih, kita nih kurangnya apa sih, kita nih kesulitannya apa sih untuk nanti terjun ke masyarakat, untuk nanti bekerja sama dengan orang dalam lingkup pekerjaan. Kan semakin cepat kita tahu kelemahan dan kekurangan kita, otomatis akan ada semakin banyak dan semakin panjang pula waktu yang bisa kita gunakan untuk memperbaikinya. Nah, jadi itu benefit yang pertama buat saya ketika kita ada dan berkecimpung di organisasi kemahasiswaan. Kemudian yang kedua adalah, paling tidak untuk saya, ini membentuk jalan pikiran saya, membentuk cara berpikir kita. Karena di dalam organisasi kemahasiswaan, cara bekerjanya kita dipaksa untuk kemudian berpikir tentang hal-hal mulai dari yang abstrak, gagasan atau ide yang abstrak konseptual gitu, sampai kepada hal-hal yang ranahnya implementatif atau aktualisasi. Jadi kita tidak hanya terbiasa untuk berpikir teknis, atau pula sebaliknya kita hanya terbiasa untuk memikirkan konsep ide-ide saja, tapi nggak tahu gimana cara merealisasikannya. Di organisasi kita dipaksa untuk berpikir dalam skup luas itu, dari mulai ide yang abstrak sampai gimana caranya mengaktualisasikan, gimana caranya mengimplementasikan. Misal di dalam organisasi kita punya satu gagasan nih, gagasan A. Terus gimana cara kita mengimplementasikannya? Kita berhitung dulu. Kita punya sumber daya manusia berapa, kualitasnya seberapa, kita punya sumber daya benda seberapa, kita punya uang seberapa, terus baru kita rumuskan kan, gimana cara paling efektif, paling bijak untuk kita merealisasikan ide tersebut atau gagasan tersebut. Nah, itulah yang dibentuk di dalam organisasi, jalan berpikir logis dan sistematis seperti itu. Jadi paling tidak dua itu benefit
dari ikut dan aktif dalam organisasi kemahasiswaan yang paling signifikan untuk saya. Tentu tapi bukan yang hanya sekedar ikut dan berkecimpung dalam organisasi sekedarnya saja, tapi teman-teman juga harus mempertimbangkan kualitas kehadiran teman-teman di dalam organisasi tersebut. Teman-teman betul-betul terlibat, betul-betul mempelajari bagaimana cara kerja organisasinya, bagaimana sistem kerja organisasinya. Dengan begitu kita akan betul-betul secara utuh mengambil nilai-nilai baik yang ada di dalam organisasi tersebut untuk pengembangan diri dan banyak hal lagi lainnya. Jadi kira-kira begitu kalau menurut saya. Oke, kalau harapannya untuk teman-teman semua, baik yang berorganisasi maupun enggak, adalah supaya semoga kita semua selalu diberikan keberanian untuk mencoba hal baru apapun itu yang belum pernah kita lakukan. Karena di dunia luar saya pikir teman-teman, kita ini didefinisikan dari cerita kita didefinisikan dari pengalaman kita. Poinnya bukan soal berorganisasi atau enggak, tapi teguklah pengalaman sebanyak-banyaknya yang mungkin teman-teman dapatkan selama menjadi mahasiswa. Anggaplah kampus ini laboratoriumnya teman-teman. Uji cobakan segala hal yang pengen teman-teman coba. Karena kan kita nggak akan pernah tahu hasil dan dampaknya sampai ketika kita selesai melakukan itu. Kalau teman-teman mungkin nggak asing dengan paradigma ini bahwa mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya aktif di dalam organisasi kemahasiswaan pasti akan lebih hebat kemudian dibanding teman-teman yang lain. Nah itu enggak juga. Paradigma itu tercipta karena keterbatasan masa lalu. Dulu hal paling logis atau paling efisien, paling mudah untuk seorang mahasiswa meneguk pengalaman sebanyak-banyaknya ya adalah dengan bergabung ke organisasi kemahasiswaan. Tapi hari ini pengalaman-pengalaman itu bisa teman-teman dapatkan dengan mudah, tidak seperti dulu lewat jalan-jalan lain selain organisasi kemahasiswaan, lewat berbisnis. Kalau dulu mungkin orang bisnis tuh harus punya privilege yang mewah ya, anak orang kaya dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan udah banyak platform-platform yang memungkinkan kita untuk berbisnis dengan modal yang kecil atau bahkan tanpa modal sama sekali. Terus dengan magang-magang di LSM dan lain sebagainya. Sekarang kan sudah banyak organisasi-organisasi atau institusi yang kemudian mengedepankan sisi edukasi untuk pembelajaran teman-teman, untuk pembelajaran kita. Jadi banyak pintu-pintu kesempatan untuk teman-teman untuk kita meraih pengalaman, bukan hanya sebatas di organisasi atau tidak. Poinnya adalah semoga teman-teman, semoga kita selalu diberikan keberanian untuk mencoba apapun itu hal baru yang ingin kita coba. Jangan pernah takut, karena pada akhirnya nanti kita akan didefinisikan dari cerita kita dan dari pengalaman kita. Itu sih mungkin pesan-pesan dan harapan saya untuk teman-teman mahasiswa, mungkin kebanyakan adik-adik saya yang lebih muda, baik yang berorganisasi maupun gak berorganisasi. Oke, tips untuk memotivasi diri sendiri maupun orang banyak dalam organisasi. Pertama, untuk memotivasi diri sendiri. Menurut saya yang paling penting adalah kita mengenal diri kita sendiri, teman-teman. Makanya penting sekali untuk kita dalam mengambil setiap tindakan, dalam mengambil setiap keputusan, itu kita punya alasan dan dasaran yang jelas, yang memang sumber dari diri kita sendiri. Contoh paling sederhana, misal kita ingin bergabung ke dalam organisasi kemahasiswaan. Kita harus pastikan betul bahwa kita punya tujuan dan goals yang jelas yang ingin kita capai, dan kita capai melalui bergabung ke organisasi kemahasiswaan. Jadi kita bukan bergabung karena ikut-ikutan teman, karena pengen keren-kerenan, atau karena pengen-pengenan doang. Tapi kita memang tahu betul bahwa kita punya goals dan tujuan yang ingin kita capai dengan bergabung ke organisasi kemahasiswaan. Nah dengan begitu kan ini akan menjadi pencegahan di tengah waktu nanti kalau teman-teman merasa butuh dimotivasi kembali, merasa butuh dikuatkan lagi komitmennya. Kita dan teman-teman kita cukup ingat ke belakang aja, ke awal waktu, bahwa kenapa kita ada di organisasi kemahasiswaan ini. Karena yang pertama itu pilihan kita sendiri, kedua kita memang punya goals dan tujuan yang pasti dan ingin kita capai melalui bergabung ke organisasi kemahasiswaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memotivasi diri sendiri adalah dengan merekayasa kegiatan kita. Kita harus kenal diri kita ini nyamannya di mana sih, sukanya kayak gimana sih dalam mengerjakan pekerjaan, dalam mengerjakan tugas. Contohnya gini, sore ini saya punya tugas untuk riset satu topik, pendalaman satu topik, katakanlah topik A. Jadi saya harus baca 10 buku.
Nah saya pikir kan malas sekali ya, malas banget baca 10 buku gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya setel musik, saya buat makanan, cemilan yang enak yang saya suka untuk nemenin saya ngerjain tugas saya, riset tadi. Nah dengan begitu kan artinya saya memanipulasi nih. Saya memanipulasi hal yang tidak saya sukai untuk saya kerjakan dengan cara yang paling saya senangi. Jadi buat saya begitu cara memotivasi diri sendiri. Dengan apa? Dengan kita tahu nih, kita mampu mengerjakan hal-hal yang paling tidak kita sukai dengan jalan yang paling kita senangi. Itu untuk memotivasi diri sendiri menurut saya. Paling tidak itu bekerja untuk saya. Kemudian kalau bicara tentang memotivasi orang banyak dalam organisasi, ini keterampilan yang didapatkan dari pengalaman, banyak berkomunikasi dengan orang, banyak interaksi dengan orang. Karena untuk bisa memotivasi orang banyak, otomatis kita harus mampu untuk memahami orang banyak. Harus mampu untuk tahu cara berpikir orang banyak, harus mampu untuk tahu karakter orang banyak, harus mampu untuk tahu perspektifnya orang banyak terhadap segala sesuatu itu gimana. Nah dari situlah kita bisa tahu, kita bisa menentukan ternyata apa sih yang dia butuhkan, apa sih yang harus kita berikan untuk kemudian memotivasi dia lagi, untuk kemudian membangkitkan komitmennya lagi. Nah hal-hal semacam itu, keterampilan ini gak bisa teman-teman, gak bisa kita dapatkan dari hal-hal yang sifatnya teoritis, pembelajaran baca buku, nonton video atau dengar apa yang saya sampaikan ini enggak. Tapi itu kita dapatkan, teman-teman dapatkan dengan terjun langsung ke lapangan, ketemu banyak orang, interaksi banyak orang, mencoba mengenal banyak orang, mencoba membaca banyak orang, mengerti banyak orang, sehingga teman-teman bisa merumuskan dan bisa menentukan apa sih yang dia butuhkan dan perlu saya berikan. Kira-kira begitu menurut saya. Saya pun belum tentu mampu melakukan ini dengan baik, tapi setidaknya itu yang ada di pikiran saya tentang bagaimana caranya memotivasi diri sendiri dan memotivasi orang banyak di dalam organisasi.